Siap belajar? Saya terjemahkan. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang Taman Eden. Ya, saya percaya semua kita nggak pernah asing mendengar kata Taman Eden. Betul, kalau pakai diplesetkan dalam bahasa Jawa cuma ada satu. Kalau nggak Taman Eden jadi Taman Edan. Loh ya toh? Nah, saudara, ternyata ya, saya mau buktikan ini. Ternyata, oh itu tasnya siapa? Setan itu nggak pernah membenci gereja. Iya, nah kaget tau brutal apa? Sebab bagi setan, gereja yang ada ya, bukan gereja yang dirindukan Tuhan. Bagi setan, gereja yang ada sekarang itu tidak pernah punya pengaruh terhadap setan. Kenapa? Sebab gereja hidup untuk kelompoknya sendiri, bukan untuk Tuhan. Maka itu gereja yang organisasi seperti yang sekarang kita lihat, setan itu nggak pernah terpengaruh, sebab nggak bisa ganggu mereka. Tapi gereja yang merupakan kesatuan tubuh Kristus, nah itu yang buat setan terganggu. Saya tanya jujur supaya enggak, karena saya lihat brutal kuat kaget itu sampai kaget itu. Ketika saya berkata gereja tidak pernah setan nggak pernah terganggu dengan gereja yang ada. Maaf, setan takut nggak dengan gereja Katolik, dengan gereja Pentakosta, dengan gereja Baptis, Advent, Pinkster, Protestan, Reformed dan semuanya? Setan takut tidak? Tidak. Setan hanya takut kepada gereja yang kepalanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara setuju, Bro George? Selama setan tahu gereja itu kepalanya paus, ketua sinode, dan lain-lain, setan tidak pernah takut. Nah, sekarang ngerti ya? Itu dia. Ternyata setan lebih takut dengan Taman Eden. Nah, hal lagi, udah kuat. Kenapa setan takut dengan Taman Eden? Sebab di Taman Eden ada Tuhan Yesus. Maaf loh saya berkata, jangan tersinggung. Gereja sebesar apa gedungnya, seberapa banyak anggota jemaatnya, setan tidak pernah takut. Sebab setan tahu tidak ada otoritas, tidak ada kuasa di sini. Tapi dengan Taman Eden setan takut. Sebab di Taman Eden itu ada raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Lalu di gereja hanya ada gambar Yesus. Maaf, iya toh? Rumah yang banyak gambar Yesus, rumah yang banyak gambar salib, pasti ada Yesusnya? Enggak. Belum tentu. Belum tentu. Nah, sebab satu-satunya tempat yang Tuhan bisa hadir itu namanya tutup pendamaian. Bahasa Inggrisnya the mercy seat. Bahasa Belandanya apa ya? Iya, bahasa Belandanya apa? Vrede gesloten. Coba lihat itu, Keluaran 25 ayat 22, supaya tahu bahasa Belandanya apa. Di mana Tuhan hadir? Keluaran 25 ayat 22. Exodus. Ya. 20. Coba lihat itu bahasa Belandanya tutup pendamaian apa itu? 5 and 20, versinya 20. Iya, 25 ayat 22. Bahasa Belandanya apa? Susria ketemu? Belum, oke. Siapa yang ketemu? Bahasa Belanda. Versundeksel. Versundeksel. Saudara, itu luar biasa. Artinya
Tuhan hadir di mana ada damai. Katakan amin. Amin. Bahasa Inggrisnya the mercy seat, tutup pendamaian. Versuning Dexter jadinya tempat pengampunan. Verzoening plaats. Versuning plaats. Kenapa susahnya? Versun itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi, mama perdamaian. Maaf loh, maaf. Justru tempat yang paling tidak damai itu di gereja. Loh, lagi. Bukan kau kaget-kaget. Lu serius? Tempat yang paling tidak damai itu di gereja. Betul tidak saya ngomong ini? Banyak ribut. Bukan cuma gosip, lebih dari itu. Ribut. Oke ya. Saya pernah nulis buku dan banyak pendeta tersinggung. Judulnya itu Intrik dalam Gereja. Saya bilang begini di buku itu. Di kuburan jauh lebih penuh damai daripada di gereja. Sebab di kuburan tidak ada orang rebutan duit. Ya, betul bro? Nah sudah. Di kuburan tidak ada orang rebutan posisi, kedudukan. Nggak ada orang sikut-sikut. Tapi di gereja, ya itu dia. Itu tempatnya. Taman Eden itu taman damai. Bukan ada yang amin. Ya sudah. Hoffen Frieden. Damai di situ. Maka itu Tuhan hadir di situ. Kalau saya bicara hal yang lain, Tuhan lebih suka hadir di keluarga daripada di gereja. Kenapa? Saya tanya, mana yang lebih banyak kemunafikan, di rumah atau di gereja? Ya sudah. Itu dia. Karena Tuhan Yesus nggak bisa hadir di dalam kepura-puraan. Betul? Nah ini loh yang kita harus tahu. Apa tadi bahasa Belanda? Versuning Plaats. Tempat rekonsiliasi. Nggak ada permusuhan. Bukan cuma nggak ada permusuhan, nggak ada yang tersinggung. Di gereja banyak nggak orang tersinggung? Ini loh saudara. Jadi ketika pertama kali Tuhan menciptakan taman namanya Eden. Setelah taman itu jadi, baru manusia dilahirkan dan ditaruh di sini. Coba baca Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Jadi mulai hari ini yang baru tahu, satu-satunya tempat di mana Raja Damai itu hadir adalah tutup pendamaian. Maka itu setan paling suka buat urusi makan. Betul tidak? Hal dikit tersinggung, hal dikit ribut. Salah ngomong ribut. Aduh, gampang sekali. Kenapa gereja? Haleluya. Haleluya. Ini fakta. Udah, coba baca bahasa Indonesia dulu. Kejadian 2 ayat 8. Ayo yang bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Ayo, serentak. Ulang-ulang. Benar. 1, 2, 3. Selanjutnya, Yahweh Tuhan buat taman di Eden di sebelah timur. Terus disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. wah, ini kata yang luar biasa. Disitulah, di taman Eden itulah ditempatkan. Saudara, untuk menggambarkan, untuk membayangkan kata ditempatkan, coba bayangkan, walaupun tidak semua kita punya anak, tapi tahu bagaimana cara khususnya mama menempatkan bayinya yang sudah tidur digendong di tempat yang bagaimana? Masih dilempar gitu. Ayo, gimana? Hati-hati. Saudara, ikatan apa tertawa?
anjing aja nggak begitu dengan anaknya. Betul, saya menggambarkan disitulah Tuhan menempatkan manusia. Aduh, manis sekali. Ditempatkan, ditaruh, ditidurkan. Geletak loh. Nah, setan nggak suka taman ini. Langsung dirusak. Saudara, saya mau bahasa Belandanya Susian. Ayat 8 ya. Oké, de Heere God plantte een hoofd in Eden, in het oosten, en bracht de mens die hij had geschapen daarheen. Plaats de mens. Saudara perhatikan. Bracht de mens, ja. Betapa sayangnya Bapa terhadap manusia. Sebelum ada apa-apa di dunia, negara-negara belum ada, bank belum ada, gereja belum ada, ya apalagi polisi hakim belum ada. Taman Eden dulu. Nah itu yang ada di pikiran Papa kita sampai hari ini. Sebetulnya dunia yang kita tempati ini adalah Taman Eden. Betul tidak? Seharusnya. Bukan apa? Pekenhof, lain cuma 3 bulan itu. Saudara, luar biasa hati dan pikiran Papa. Eden, Taman Eden. Boleh nggak saya ganti gini? Disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuknya. Boleh tidak? Iya. Kan mereka keluarga, suami istri, Adam dan Hawa. Wah, luar biasa. Coba ya kita pakai logika kita. Tiap kali kita mendengar orang berkata taman, garden, hof, tuan, yang muncul apa di pikiran kita? 5, cepat 5. Bunga. Apa? Bunga-bunga. 5 cepat. Apa lagi? Mikir apa? Burung, rumput, damai. Alam semesta. Apa lagi? Alam semesta. Apa lagi? Ya cepat yang lain. Dengar? Cantik. Oke. Apa lagi? Ayo. Sosio. Ada river, ada sungai, betul. Pokoknya tiap kali kita mendengar kata taman, langsung mikir damai, nyaman, enak sekali. Saudara, perhatikan apa yang terjadi dengan semua anak yang lahir dan bertumbuh dalam suasana taman. Itu anak-anak akan jadi apa? Restu, damai, mengasihi, tenang. Pasti super sehat, super jenius. Karena udara udara bayang. Jadi jauh sebelum Papa di surga mikir tentang negara, tentang gereja, tentang pemerintahan, Papa mikir taman ini dulu. Maka itu seharusnya semua bentuk pelayanan, semua bentuk aktivitas gereja, semua besar maupun kecil harus konsentrasi ke taman ini. Kita bersyukur kepada Papa di surga. Papa nggak minta kita suruh buat taman. Kalau dia suruh, saya angkat tangan. Mahal loh buat taman itu. Lo betul nggak? Sekecil-kecilnya mahal. Papa yang buat, kita suruh jaga. Nah ini saya belajar. Kalau menjaga taman perlu alat tidak? Ayo, perlu alat-alat nggak? Perlu. Kalau tidak gimana? Nah, untuk trust. Oh, Roh Kudus luar biasa. Satu-satunya alat yang sangat penting untuk taman itu. Bukan ini, bukan itu, bukan ono. Satu saja. Mengampuni. Kaget bukan? Loh, segampang itu. Jangan bilang gampang. Saya mau buktikan kepada saudara. Lebih mudah doa puasa atau mengampuni?
Ayo jawab cepat. Ini dia. Lebih mudah memberi persembahan atau mengampuni? Memberi persembahan. Mengampuni itu susah. Lebih mudah melayani daripada mengampuni. Nah, ini kurang ajarnya setan. Ternyata doa pelayanan, memberi persembahan, doa puasa apa saja tidak akan berpengaruh kepada Bapa di surga kalau masih ada kebencian. Maka itu Tuhan Yesus mengajak, dan ampunilah. Ayo teruskan. Ampunilah kesalahan saya seperti saya mengampuni orang bersalah kepada saya. Nah, setan gak suka ini. Maka itu saudara, di gereja lah tempat kebencian itu subur. Aduh, ampuni, tapi ini fakta. Sungguh ya. Ayo kita lihat. Nah, Taman Eden langsung rusak begitu suami istri tidak mengampuni. Nggak tunggu sebulan, nggak tunggu setahun, langsung taman itu hancur. Tadi pagi ada yang diskusi dengan saya, kirim 3 video, ya, yang kasusnya beda-beda, tapi sama tujuannya. Ini tentang perceraian. Bahwa di video itu dikirimkan ke saya, ada keluarga-keluarga yang sudah cerai dan ternyata hidupnya lebih berbahagia. Ya. Terus saya telepon pada yang ngirim video, karena salah satu tujuan video itu memang menyetujui orang bercerai. Buktinya setelah papa mama bercerai, anak-anak itu lebih bahagia. Kenapa? Karena selama papa mamanya tinggal serumah, berantem terus. Anak jadi stres. Dan ternyata perceraian buat anak-anak lebih bahagia. Saya jawab, orang tua yang rajin bertengkar itu sudah bercerai sebelum menikah. Kaget dia. Bingung tuh. George, ayo ini penting. Sudah jangan cuci piring nanti saja. Ini penting ini. Supaya nggak kepotong dengar firman-Nya. Gimana orangnya? Saya ulangi. Jadi alasan orang ini kirimkan 3 video itu ternyata anak-anak lebih bahagia setelah papa mamanya bercerai. Karena anak-anak nggak lihat papa mamanya berantem. Di titik ini betul. Tapi ini yang saya katakan, suami istri yang rajin bertengkar itu sudah cerai sebelum menikah. Ngerti nggak maksudnya ini? Sudah nggak cocok. Sebelum menikah sudah nggak cocok. Maka itu kan sudah cerai berarti. Biasanya ya orang nanti orang ngomong apa, sudah punya anak kok nggak menikah, sudah hamil kok nggak menikah. Ini loh, kaget dia. Memang kalau lihat titik ini bahagia anak-anak karena papa mama mereka nggak lihat papa mama berantem terus. Tapi yang namanya anak-anak tetap membutuhkan papa dan mama. Oke, kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi. Jadi Taman Eden itu adalah kerinduan Tuhan. Dimulai dari tiap-tiap keluarga. Saya ulangi lagi. Hanya satu alat yang mampu membuat Taman Eden tetap taman yang penuh damai. Jangan lupa tadi alatnya apa? Mengampuni. Mengampuni. Saya pindah dulu ke topik. Kata depresi, stres. Pernah tahu tuh ya? Mudah-mudahan nggak ada di antara kita pernah ngalami itu. Pernah? Oke.
Ternyata penyebab depresi dan stres itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Renungkan. Saya ulangi, penyebab depresi dan stres itu dari dalam, bukan dari luar. Dan ternyata penyebabnya simpel. Tuntutannya tidak terpenuhi. Coba renungkan. Depresi dan stres itu karena menuntut sesuatu dan tidak terpenuhi. Jengkel, capek, kecewa, marah, menuntut. Wih, jahat sekali setan itu. Ketika suami menuntut istrinya harus memenuhi semua yang diinginkannya, ada dua penyebab. Satu, yang dicari suaminya di istrinya nggak ada. Ngerti maksudnya? Loh, ngerti tidak? Ngerti. Sekarang kalau saudara bertamu ke rumah orang, saudara perlu kopi, tapi orang itu nggak punya kopi. Berarti ilustrasi ini? Nah, menuntut. Nah itu dia, tidak ada gimana. Ini loh, suami istri. Hal kedua, bukan cuma nggak ada. Ketika suami menuntut istri harus begini, begitu, dan istri nggak punya begitu tadi itu, masih ribut. Hal yang kedua, sebodoh-bodohnya orang bodoh, tapi bodoh beneran ini, dituntut terus, mau tidak? Enggak. Ayo jawab dong. Ya sudah. Jadi ribut gak? Setan bekerja. Begitu pula sebaliknya, ketika istri menuntut suaminya, dua hal ini sama. Loh, aku nggak punya, kamu minta. Maka itu konseling pranikah itu penting. Nah, hal yang kedua sama. Ayo kita perhatikan konsep ini. Yang dituntut terus akan marah. Lalu bagaimana mengatasi ini? Hukum Kristus, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Coba baca 1 Tesalonika 5:18. Oh saudara, kalau dalam hidup kita, baik suami istri, persahabatan, pertemanan, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam gereja, tidak ada tuntut menuntut, maka itulah Taman Eden. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba bacakan. Ini di Tesalonika 5 ayat 18. Ada? Kita baca dulu bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Ulang serentak dong. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa kita dalam Kristus. Mengucap syukur dalam berapa hal? Segala hal itu berapa? Bukan banyak, semuanya. Apa saja. Jadi kalau saudara dan saya penuh dengan pengucapan syukur, nggak akan stres. Kenapa? Pakai teks. In Thessalonians 5, Athene. Saudara saya ulang. Kenapa? Bagus. Sederhana sekali, simple. Saya yakinkan saudara, kalau dalam hidup kita nggak ada tuntutan apa-apa, kita ini pasti sehat dan panjang umur. Amin. Asam lambung normal, tekanan darah normal, semuanya. Lu serius. Yang buat stres itu karena nuntut ini, nuntut itu, harus begini, harus begini. Capek. Jangan tersinggung. Biasanya orang yang menuntut itu yang terlalu sadar
bahwa dia pernah memberi dia banyak. Kok nggak ada Orang di yang bawah mana? lagi. Oh, tolong. Ntar, ya kamu bisa. Kuncinya nggak ada. Iya. Ini Om Burhan saya tahu. Nggak kuncinya nggak ada. Halo. Saya ulangi. Betul tidak? Orang yang menuntut seseorang Udah kan? Oke. datang. Nih. Oh, enggak, datang. Oh iya. Nggak usah, enggak datang. Ter. Burhan. Nah, keluar semua. Udah beres. Enggak datang. Enggak ada orang. Oh, mau bilang datang tadi. Teri kasih tahu. Udah. Teri siapa balik? Udah balik. Gak usah. Saya ulangi, dengar ya. Biasanya orang yang menuntut orang lain karena dia merasa sudah memberi banyak ke dia. Belum ngerti, saya balik. Bos. Bukan. Kalau saudara nggak pernah beri apa-apa ke orang itu, berani nuntut sesuatu dari orang lain, ya sudah. Belum betul tidak? Ini menslah istilahnya. Sangat sekali. Betul? Bayangkan berapa banyak yang Papa dan Yesus sudah beri ke kita. Nggak terhingga. Apa dia nuntut untuk kita suruh? Itu luar biasa. Maka itu Tuhan nggak pernah stres ngadepi kita. Loh, kalau pakai menslah tadi, pakai cara manusiawi, Tuhan stres nggak? Ya berkurang ajaran kita ini, gabloknya kita ini. Betul? Ini loh saudara. Jadi Taman Eden akan tetap jadi Taman Eden. Baru. Makan dia bebaskan dari Pertama nggak? ya yang Tuhan. Taman Kita Eden. banyak gitu sama Tuhan. Tuhan yang lebih banyak kasih sama kita. Iya. Jadi bila seperti itu kita akan lebih banyak lagi sama Tuhan. Nuntut. Nuntut. Apa yang kita bisa beri banyak ke Tuhan? Betul lagi. Semua dari Tuhan. Iya, makanya luar biasa saudara. Maka hidup ini akan bahagia terus. Serius bahagia sekali. Nggak ada tuntutan apa-apa, nggak ada tekanan apa-apa. Maaf, 100% orang tua kecewa dengan anak-anaknya gara-gara itu. Betul? Betul. Masa kamu lupa apa yang Papa mau sudah buat untuk kamu? Tidak tahu berterima kasih. Nah, terus anaknya jawab, siapa yang suruh kasih? Maaf, bisa nggak anak ngomong begitu? Oke, wah setan tuh kurang ajar betul. Saudara, sudahlah mulai hari ini selalu mengucap syukur. Ada puji Tuhan, tidak ada tetap puji Tuhan. Amin. Kalau kita tidak ada dan kita tahu orang itu ada, diminta nggak ngasih, puji Tuhan. Amin. Udah gitu saja. Itu namanya mengucap syukur senantiasa dalam berapa hal? Segala hal. Sebab itulah yang Papa kehendaki dalam Kristus Yesus. Amin. Aduh, hidup ini indah sekali. Kalau kita melakukan itu. Suatu kali ada orang ngajak saya diskusi tentang sampah. Terus saya tanya, mau diskusi apa tentang sampah? Nah, dia jengkel dengan seseorang. Ya. Mereka tanya, dia sering dikasih sampah orang ini, bukan sampah rumah itu enggak. Oh ya, hal-hal yang enggak baik. Mendengar cerita orang ini, saya pikir yang ngasih sampah kurang ajar juga ya. Tapi Roh Kudus ingatkan. Sadar nggak sebelum kita semua bertemu Tuhan Yesus kita ini sampah-sampah. Kok nggak amin? Sebelum kita bertemu Tuhan Yesus siapa kita? Bahkan kita harus berkata sampah masih lebih berharga kok dibanding hidup kita sebelum ketemu Tuhan Yesus. Betul atau Betul. Begitu Tuhan Yesus diberi sampah, istilah saya, Dia bisa merubah sampah jadi berlian. Amin. Betul? Jadi berharga sekali.
Jadi kamu nggak boleh marah pada saudaramu suka kasih sampah, sebab kamu juga dulunya sampah yang diambil oleh Tuhan Yesus. Nah, bawa saudaramu itu kepada Tuhan Yesus supaya sampahnya jadi berlian. Amin. Gampang tuh. Daripada nuntut. Kenapa? Kira bahwa saudara itu di tempat pembuangan sampah. Oh jangan. Nah, belum makan sambal. Jangan dibawa saudara itu tempat sampah, bukan sampah. Oke. Maka itu kalau dalam kehidupan kita selalu berpikir pakai pikiran Tuhan. Hidup ini luar biasa. Betul? Semua pakai cara pikir Tuhan. Coba buka Filipi 2 ayat 5. Bisa dibaca belum bahasa Belanda ya? Oh belum, maaf, silakan Susria. Oh, saya kecepatan. 16 ya. Tekst 15. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft. Oh, Kristenan sulit. Ja, zo Hidup orang Kristen itu. Dankbar ya dalam segala. 18 masih satu Tesalonika 5. Thessalonicense 5:18. 5:18. Oke ya. Nah sekarang kita lihat Filipi 2 ayat 5. Ada kalimat penting di situ. Filipi 2 ayat yang kelima. Nah, Filipi 2 ayat yang kelima. Coba dibaca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Kata hidupmu bersama. Saudara, saya mau tanya dulu. Kapan dan bagaimana dan di mana kita ini bisa disempurnakan? Waktu hidup bareng-bareng atau waktu hidup sendirian? Bersama. Kalau hidup sendiri malah nggak sempurna, karena nggak ada yang ganggu kita. Lo betul nggak? Justru hidupmu bersama ini yang akan memproses kita. Nah, Tuhan Yesus memberi kita sebuah pelajaran bagus, supaya dalam hidup kita bersama tetap menikmati Taman Eden pakai pikiran dan perasaan dia. Ngerti? Belum bisa ulang? Coba bahasa Belandanya, sesuai. Nggak begitu jelas sih bahasa Oh, Belanda. nggak jelas ya? Blijf erop te zien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus. Nah, soal Stephen Kristus itu dia. Jadi apa Yesus pikirkan rasakan itu kita pakai. Burjos pakai terjemahan apa? Vertaler apa? Iya, benar apa? Coba baca. 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. So, itu yang tadi itu sesuai. Headbook. Ya. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Nah, Ja, die Quran ya. betul itu. 2 toh? Ya benar. Ya, itu benar ya. Klopt. Itu yang benar. Coba cari terjemahan sesuai. Apa? Blijf erop te zien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Ya. Innerlijke houding, maar niet bersama. Ini apa nih bahasa? Oh iya, nggak Bisa apa-apa. bacain. Pokoknya apa yang Yesus miliki. Bisa bacain. Ini bahasa Belanda juga. Kenapa? NBG atau Headbook mungkin lebih bagus. Latih kesendiri Itu jenis. ya? Oke. Kenapa teh? Ini ada versi yang lain di Belanda. Apa? Bahasa Belanda. Iya. Coba Burhan bacakan. Jangan orang Jerman baca bahasa Belanda. Laat die gezindheid in jullie zijn, Nah, gezindheid ya. die ook in Jezus Christus was. Amin. Itu terjemahan apa? NBG. NBG. BV. Bayangkan kalau tidak ada ayat ini,
Tuhan Yesus dengan 12 murid itu pasti rusi makan. Ribut terus. Betul, ngadepin Petrus yang kayak begitu, ngadepin Thomas yang kayak begitu, ngadepin Yudas mata duitan, Yohanes tiba-tiba suatu hari dia tersinggung dengan orang Samaria. Guru, boleh nggak aku minta api dari surga? Tuhan Yesus tanya, untuk apa? Aku mau bakar 50 orang Samaria itu. Apa nggak shock itu gurunya? Kapan ada pelajaran bakar orang? Gimana nggak Yohanes itu minta makanya bingung. Bayangkan, karena Tuhan Yesus punya hati dan pikiran Bapa di surga, maka itu dalam hidup bersama 12 murid yang bengkok-bengkok itu, dia tetap sejahtera, nggak stres. Amin. Dia nggak nuntut apa-apa dari 12 orang itu. Bayangkan kalau Tuhan Yesus dikit-dikit ngomong, hei, di surga nggak begitu tau. Surga itu begini tau, di surga itu begini. Bukan cuma galak, stres dia. Betul nggak stres? Aduh, ampun dah. Sungguh saudara, hidup yang penuh dengan pengucapan syukur. Ada baik, nggak ada juga tetap baik. Nikmati saja. Amin. Enggak usah dibuat macam-macam, tidak. Sudah jalani saja apa yang ada. Nah, apa yang ada di pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Baca Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Ini perasaan dan pikirannya. Ya. Ini keren. Lihat, ini pikiran dan perasaannya. Nah, ayo baca sama-sama 11 ayat 29. 1, 2, 3. Cukup yang kau pasang dan belajarlah kepadaku. Ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kata jiwamu akan mendapat ketenangan itu artinya kamu gak akan stres. Kapan kita gak akan stres? Kalau kita belajar 2 soal saja dari Tuhan Yesus. 2 saja. Kalau 2 itu banyak atau sedikit? Sedikit lah, cuma 2 saja. Apa? Lemah lembut dan rendah hati. Cuma 2 ini. Ini pikiran dan perasaan yang Tuhan Yesus punya. Kalau tidak ada Matius 11, 29, maka 4 Injil isinya akan banyak begini. Maka jengkellah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas, tersinggunglah dia dengan Thomas. Pasti begitu ayatnya. Nah, betul tidak? Ngadepin 12 orang, cuma 12 itu dikit. Ayo, tapi kalau kita pikir makan hati nggak 12 orang ini? Lihat toh, yang luar biasa. Belajar kepada bahasa Belandanya. Mau terjemahan apa? Ayo. Ini ada. Sesuai boleh. Vergun maar mij en wees mijn leerling. Leerling, ja. Want ik ben vriendelijk Vriendelijk. en nederig van hart. Nederig van hart. Bij Terus? mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wih, diepe innerlijke rust vinden. Maka manusiamu yang paling keren akan santai, rileks, tenang, rust. Wih. Itu tujuan apa susahnya? Terjemahan apa? KTB. KTB. Bentuk ya. Coba yang itu tadi apa? MBG. MBG. Bacakan Quran. Nih. Bentar saya buat. Bisa baca. Saya besar. Iya, iya benar. No. Ya terus bentar. Ya. Saya besar. Digede. Kamu ada? Oh, udah. Apa itu MBG? Ja. Oke, silakan. Sudah ter. Udah. Udah. Baca sini. Ya. Neem mijn juk op je Yuk. en leer van mij. Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig Zachtmoedig. en nederig van hart. Neder van hart.
Itu yang laatste itu penting. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Wow, rust vinden. Selalu damai, tenang. Cuma 2 soal. Ayo, saudara yang lulus sarjana berapa soal ujiannya itu? Itu aja belum tentu pinter. Maaf. Ini cuma 2. Belum tentu lulus ya. Ya harus lulus sekarang, nggak bisa nggak cuma 2 kok lulus. Bagaimana ini? Sah muda. Neder. Apa itu artinya? Sah muda itu air. Air, benda cair itu nggak pernah stres. Mengalir, Ngikut. Ditaruh ember, oke. Masukkan botol, oke. Betul nggak? Masuk gelas, oke. Dibuang tanah ya sudah. Itu dah oke. Oke, karena dia tetap cair, akan berguna. Betul. Karena Tuhan Yesus berjanji, dengan namanya kita minum racun gak akan mati kok. Saudara, air itu akan stres ketika dia jadi es. Aku. Betul. Benda yang tadinya nggak pernah stres, karena selalu ngikuti suasana kayak apa saja, nggak masalah, akhirnya dia beku. Nah, jadi es. Jadi es itu kaku, nggak sah muda lagi. Padahal sama. Coba renungkan prinsip ini dalam hidup kita. Pokoknya ingat, Taman Eden akan jadi Taman Eden ketika kita tidak mengampuni dan kita menuntut. Ingat, ayo kita belajar. Selesai dari kebaktian ini, mari kita tanya diri kita masing-masing. Kapan terakhir saudara stres? Itu pasti ketika saudara nuntut seseorang, atau nuntut sesuatu, atau nuntut terhiring pemerintah kita tuntut, atau nuntut siapa saja tetangga kita. Stres. Nuntut diri sendiri juga bisa. Nah, kalau nuntut diri sendiri supaya lebih baik kepada Tuhan, itu bagus. Jangan kita manjakan diri sendiri. Ya, misalnya saya suka tersinggung, disiplin dia. Daniel, stop kamu tersinggung. Kalau ada orang nyinggung kamu, harus mengucap syukur. Segala hal. Nah, itu nuntut diri sendiri bagus. Untuk kita makin berubah. Tapi bukan untuk nuntut diri sendiri karena jengkel. Kenapa aku pendek? Kenapa aku hitam? Kenapa aku jelek? Kenapa aku gembira? Itu malah stres. Kenapa aku kurus? Kenapa aku gemuk? Kenapa aku... sudahlah. Kenapa ini? Partetnya kenapa ini? Iya, aduh, hidup ini betul-betul luar biasa kalau penuh ucapan syukur. Jadi Taman Eden itu sangat dibenci oleh setan. Dan yang menyedihkan, setan berhasil merusak Taman Eden dengan cara mencuri alat satu-satunya. Apa tadi alat itu? Nah, begitu pengampunan dicuri dari hidup kita bersama, baik suami istri, baik jemaat gereja maupun komunitas, terjadi apa dalam hidup bersama kita, nggak ada pengampunan. Hancur. Jadi perang kan? Perang, betul. Yang sebelah matanya kelilipan, kedip-kedip, yang satu nolak. Kenapa lu ngeliatin gua? Gila sekali nih orang. Lu dia, kenapa? Kalau makannya sakit. Makanya tapi ini tersinggung. Aduh, saudara. Makanya hebat ya
hukum Tuhan ini luar biasa loh. Simpel kalau kita lihat, tapi akibatnya itu besar kalau kita melakukan. Saudara, sungguh hidup ini luar biasa. Saya tidak tahu ya kalau saya beri kesaksian ini saudara akan mikir apa, tapi saya mau cerita. 30 April itu hari Rabu, saya meninggalkan Belanda pulang ke Indonesia. 30 April. Ya, baru. Terus, ini terus apa? Puncak ya? Ya. Tanggal 1 Mei tiba di Jakarta. Langsung malam, saya tiba jam 11, malam sudah ada seminar. Tanggal 2, hari Jumat, ya, itu 2 kali lagi. Sabtu 3 kali. Khotbah. Ya, di Jakarta ini. Tanggal 4 hari Minggu 2 kali. Minggu malam saya terbang pulang ke Papua. Tanggal 8 dengan istri saya kami ke Surabaya. Langsung dari airport karena pesawatnya delay, langsung ke tempat pelayanan. Tanggal 9 pagi ada Zoom, 9 malam itu hari Jumat ada pelayanan lagi. 10 pagi ke Kediri. Belum Kediri ada pelayanan. Ya, sampai Minggu pagi. Minggu siang ke Bojonegoro. Sore ada pelayanan. Senin itu hari libur lagi di Indonesia. 3 kali seminar hari itu. Sore naik kereta api ke Jakarta. Tanggal 12 sore. 13 malam berangkat ke London. Iya, 13 sampai kemarin hari Selasa. Ya, saya terbang ke Amsterdam. Langsung pelayanan ke Zoetermeer, hari ini di sini. Besok di Belgia, Sabtu di Den Haag, Minggu di Rotterdam dan Capella, Minggu malam terbang lagi ke Indonesia. Tiba jam setengah 6 sore, jam 9 malam saya terbang lagi ke New York. Bayangkan itu. Saya cuma saya cuma 3 jam di airport, tukar barang, anak saya sudah ngurus semuanya, berangkat. Nih, nah ini dia. Berarti masih segar, halus yang tadi dia nggak hafal. Fail ya. Kebanyakan apa, Susan? Acara itu. Karena saya tuh nggak mau nganggur. Satu hari itu kalau saya diem tuh kasihan ada orang yang perlu Tuhan, siapa yang bisa disolong. Nah itu dia. Khotbahnya meluber. Iya betul, berkat. Jadi nggak bisa. Iya betul, dan hal baru udah meluber. Hal baru itu yang saya heran. Itu pengalamannya itu. Dia sama Roh Kudus. Roh Kudus. Itu luar biasa. Dan kali ini saya ke Amerika dibayari anak saya Muslim. Orang Sunda, namanya Muhammad Endaryanto. Dia itu steward di pesawat 7 tahun yang lalu. Saya ketemu dia waktu terbang dengan Sriwijaya. Terus Roh Kudus ngomong sesuatu tentang dia. Saya nggak kenal. Ini lagi dalam pesawat. Nah pas dia lagi santai saya datangi. Ada apa dengan papamu? Mukanya itu berubah seperti marah tapi nangis. Sorry. Dia bilang dia nggak pernah panggil nama itu karena dia nggak tahu siapa bapaknya. Oh hari itu Tuhan jamah dia. Bilang mulai hari kamu panggil saya papa. Aduh, ada pramugari yang lain. Oke sorry ya. Nah sejak itu kontak terus. Sampai dia pindah ke pesawat Citylink. Nah dia sering ngikutin saya nggak tahu dia ada enggak ini. Dia sering ngikutin saya Zoom, Facebook apa. Wih, papa ini jalan-jalan terus ya. Nah, suatu hari berapa tahun yang lalu bilang, Pak, saya tuh pengen ke Amerika. Oh iya? Ya saya bilang ngurus visa dong. Ya nggak penting visanya. Ya itu saya takut. Karena memang sulit tuh orang Indonesia, apalagi dia masih umur 20-an. Wah susah ngurus visa. Namanya Muhammad. Iya. Muhammad Endaryanto. Orang Sunda. Tapi sudah berapa kali dengar saya ke gereja. Ini saya cerita dulu. Suatu hari saudara dia
dapat tiket murah. Dia cuma mau 4 kota, kalau ke Amerika, kan cutinya nggak bisa panjang. Dia cuma punya cuti 8 hari. Waduh, 8 hari ngatur 4 kota di Amerika ini gimana? Dia maunya New York, Washington DC, Las Vegas, dan LA. Wah, jauh-jauh. Itu, makanya ini bagaimana? Nah, saya nggak tahu gimana ceritanya. Dia tahu dapat apa ya? Ada apa fair, travel fair kalau di Indonesia. Jakarta New York cuma $512. Murah sekali itu. Saya aja pulang ke Nabire 6 juta sekali jalan. Nah, dia itu beli tanpa sepengetahuan saya. Dia memang sudah pernah minta paspor saya. Hah? Kamu sudah beli? Ya Pak, mumpung murah kan dia bayarin. Bukan soal murahnya. Nah kalau nggak dapat visa, terus gimana dong? Hilang loh tiket ini. Waduh, saya juga mikir misalnya nggak dapat visa, saya harus tetap ganti dong uang dia. Saya nggak mau, tapi nggak bisa pergi. Ya, tapi kok saya ganti uang saya sendiri, yang tiket saya, ya nggak masuk akal, kasihan tiketnya gimana. Tapi saya nggak mikirin. Saudara, akhirnya dia berjuang bisa dapat visa. Wih, puji Tuhan. Nah ini, maka itu saya harus berangkatnya mepet begini. Dia itu mulai cuti tanggal 27 Mei. 26 Mei ini dia selesai kerja jam 2 siang. 26. Nah, saya kan ada di Eropa ini tanggal ini. Oke, tapi itu ngatur semuanya begitu baik. Ya udah gara-gara dia. Nah, sudah dapat. Jadi ntar 2 malam di New York, 27 landing, 28, 29 sore kami ke Washington DC. Dijemput oleh saudara di sana. Nah, akhirnya harus mampir Philadelphia. Walaupun cuma berapa jam, wih dia senang sekali. Sebetulnya pas saya juga ingin ke villa, tapi saya tahu diri lah. Tapi ini dapat otomatis susah. Wih dia, nggak apa-apa, asal bisa foto saja di depannya Independence Hall. Oke, betul luar biasa. 29 malam tiba di DC, seharian tanggal 30, Washington DC itu nggak besar. 30 Mei malam kami ke Las Vegas. Nah, tanggal 1 itu hari Minggu. Ini anak ini luar biasa. Nah saya tuh dia cari tiket untuk bisa sampai Indonesia tanggal 6. Karena tanggal 7 dia masuk kerja lagi, cuma sebentar. Dia bilang pas sulit cari memang. Jadi kalau tanggal 1 tiba di LA dan itu hari Minggu. Ini anak ini ya Pak. Pak, saya nggak mau ganggu jadwal Papa untuk ibadah Minggu. Minggu nggak usah ngurus jalan-jalan. Tapi waktumu cuma sebentar dong. Kalau mau pulang sampai Indonesia tanggal 6 pagi, itu berangkat tanggal 4 dari sana. Iya toh? Terus gimana? Cuma berapa hari? Nah, prosesnya besar, banyak yang dilihat. Dapat tenang saja. Nggak tahu gimana dia bisa dapat tiket 4 malam. Itu lewat Korea. Tapi 10 jam di Seoul, di airport. Lalu tiba di Jakarta jam 7:30 malam tanggal 6. Bisa nggak kamu besok langsung kerja? Saya mau tidur di airport aja 10 jam, oke. Jadi hari tanggal 1 tuh dia tahu, Minggu. Dan saya ada 2 pelayanan, 2 gereja di situ. Ini kesaksian luar biasa. 1 jiwa. Hebat Tuhan. Saudara dengar cerita ini bagaimana? Luar biasa bukan kasih Tuhan. Nah inilah gereja. Taman Eden. Maka itu Tuhan Yesus berkata, satu-satunya persyaratan kita jadi anak Tuhan. Coba baca Matius 5 ayat 9. Iya. Ya. Matius 5 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita kapan kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya, udah. Baca bahasa Indonesia 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut Allah. 5 ayat 9. Apa itu damai? Taman Eden. Yesus Raja Damai. Bahasa Belandanya? Ya, Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Amin. Genoemd. Saudara dan saya mantan bajingan-bajingan ini, maaf, mantan sampah-sampah ini disebut
genomen, diangkat jadi anak-anak Bapa di surga. Bukan karena dibaptis, bukan karena ini, karena itu. Kalau nggak punya musuh, Vrede Streng, kemana-mana membawa damai, nggak ada musuh. Sekali lagi kita kembali, maka itu setan benci orang mengampuni. Karena walaupun kita pendeta, tapi kalau enggak punya damai dan masih punya musuh, walaupun bisa khotbah, status kita bukan anak-anak Tuhan. Ini error. Maka ya kenapa? Dalam pengalaman banyak paling susah itu pengampun. Makanya itu tadi Susan saya bilang, kenapa doa puasa lebih mudah daripada mengampuni? Kenapa memberi persembahan jauh lebih mudah daripada mengampuni? Karena setan tahu yang membatalkan status kita bukan karena kita nggak ke gereja, bukan karena kita nggak baca Alkitab, bukan karena kita tidak berdoa. Yang membatalkan status kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau nggak berdamai. Kenapa gereja nggak khotbahkan hal yang simpel ini? Segala hal yang tinggi-tinggi sampai kita bingung mendengarnya. Ya, ini sederhana sekali. Ayo kita ngampuni. Nah, anak ini betul-betul merasakan damai waktu dia lihat hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, banyak orang yang belum Kristen. Saya nggak pernah mempengaruhi karena agama. Mereka cuma lihat bagaimana cara saya hidup. Udah, itu saja. Dan begitu Yesus katakan, ikuti teladan. Maka itu jangan cuma ini saja ya. Awas gitu ya. Reksa lemari hati ini. Masih ada berapa koleksi musuh. Akan ada orang punya koleksi musuh, koleksi musuh. Musuhnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Aduh, jangan sampai. Jadi mulai hari ini, ayo kita siapkan Taman Eden. Amin. Berarti Taman Eden itu sudah ada atau belum? Sudah. Kita ini namanya betul merawat, penuh damai, penuh pengampunan. Amin. Penuh sukacita, nggak stres. Percaya nggak akan stres, nggak akan depresi. Haleluya. Oh, sukacita. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Ada damai di hidup kita.